Ada seorang wanita yang bernama Laci menerima lamaran dari seorang pria yang bernama Kishan karena dijodohkan oleh orang tua mereka. Di perjalanan menuju rumah suaminya, para rombongan memutuskan untuk istirahat sebentar karena cuaca sangat panas. Mereka tidak sadar mereka istirahat di tempat keramat yang konon katanya apabila ada yang berhenti di situ akan diganggu oleh 128 hantu. Laci disuruh oleh mertuanya untuk mandi di tempat itu tapi ia diganggu oleh seekor burung. Burung itu membuang kotorannya tepat di baju Laci. Burung itu rupanya jelmaan dari jin. Di tempat pemandian, burung itu terus mengikuti Laci dan bersiul dengan nada khas. Saat Laci sedang membasuh wajahnya ia sangat terkejut melihat ada telapak kaki yang mendekatinya. Laci langsung berlari. Ia sadar tengah diikuti oleh burung jelmaan itu. Kishan berasal dari keluarga yang gila berdagang. Di malam pertamanya Laci dan Kishan tidak melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh suami istri. Kishan malah sibuk menghitung rencana keuntungan jika dia berangkat untuk berdagang besok. Parahnya rupanya keesokan hari setelah mereka menikah, bukannya bulan madu, Laci malah bakal ditinggalin oleh Kishan selama 5 tahun untuk berdagang keluar kota. Menurut ayah Kishan, besok adalah hari terbaik yang datang setiap 7 tahun sekali. Kishan diberi modal oleh ayahnya dan diminta untuk mengembalikan modal tersebut 10 kali lipat di 5 tahun mendatang. Semua melakukan upacara perpisahan Kishan, Laci hanya memantau dari jauh saja saking sedihnya. Kishan beristirahat di tempat keramat itu lagi. Akhirnya si jin yang mencintai Laci mengetahui bahwa Laci ditinggalkan oleh suaminya selama 5 tahun. Ini kesempatan emas bagi jin itu untuk mendapatkan cinta Laci. Akhirnya jin itu memutuskan untuk menyamar menjadi suaminya Laci. Ayah Kishan terkejut kenapa anaknya itu balik lagi. Di sini jin Kishan memberi cerita bohong supaya dirinya diterima oleh ayah Kishan. Ia bercerita di tengah jalan ia bertemu dengan orang sakti yang memberi dia anugerah. Setiap bangun pagi ia akan diberi 5 koin emas. Mendengar itu amarah ayah Kishan mereda dan mendukung anaknya kembali ke rumah. Semua anggota keluarga senang melihat Kishan kembali. Laci dipersiapkan oleh semua orang seperti hari pernikahannya kemarin. Malam hari tiba, Laci sekali lagi minta Kishan membuka kerudungnya. Tapi kali ini Laci merasa tatapan Kishan berbeda. Saat malam pertama kemarin, tatapan Kishan penuh banyak pikiran dan sekarang Laci merasa Kishan sangat menyukainya. Aku lebih suka suamiku yang begini daripada suamiku yang suka menghitung dibanding menatapku, kata Laci. Jin Kishan tak kuasa jika ia harus berbohong pada Laci. Akhirnya ia jujur sebenarnya ia bukanlah suaminya Laci, melainkan jin jelmaan yang kemarin menyamar menjadi burung yang mengikuti Laci di tempat keramat itu. Jika kau tidak menyukai kehadiranku maka aku akan pergi. Aku tidak ingin melukaimu, aku akan menghargai apapun keinginanmu. Laci berlari dan menangis. Aku tidak akan membiarkan orang yang ingin datang pergi. Laci menerima jin Kishan. Malam itu mereka bercinta. Sampai tidak sadar mereka tidur di luar. Paginya jin Kishan langsung menghampiri ayah Kishan untuk memberikan 5 koin emas. Di Jamnagar Kishan yang asli sedang menulis surat. Awalnya ia ingin menulis untuk istrinya tapi berubah pikiran ia menulis surat untuk ayahnya dan meminta Boja untuk mengirimkan surat tersebut. Untungnya yang pertama menerima surat itu adalah jin Kishan. Boja terkejut bagaimana bisa Kishan sudah sampai rumahnya lebih dulu. Boja membutuhkan waktu selama 15 hari untuk mengantar surat itu dan kembali ke Jamnagar dalam waktu 15 hari juga. Sesampainya di Jamnagar, Boja dibuat emosi karena Kishan memfitnahnya mabuk sehingga kehilangan surat yang dituliskan Kishan. Soalnya Kishan tidak mendapat balasan surat dari ayahnya. Boja emosi dan mengatakan kau mengirim surat tapi kau juga yang menerimanya. 8 bulan sudah Kishan dan Laci menikah, di rumah itu akan diadakan acara.
Jin Kishan sangat takut kehilangan Laci dan melarang Laci untuk pergi. Jin Kishan takut jika suaminya Laci yang asli datang dan merebut Laci darinya. Nikmatilah hari ini, besok adalah misteri. Laci langsung memeluk Jin Kishan. Sementara itu, kakak ipar sedang bersedih karena suaminya Sunder tidak kunjung pulang selama 7 tahun karena malu ikut perlombaan adu unta tapi kalah. Hari itu, Jin Kishan membujuk ayahnya supaya menyetujui Jin Kishan untuk membawa Ram dan Lahan yaitu unta mereka ikut lomba dan menyogok ayah Kishan pakai 5 koin emas. Ayah Kishan menyetujuinya. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jin Kishan, unta Ram dan Lahan menang. Tapi, Jin Kishan dipukuli oleh lawan. Itu membuat Laci kesal karena jika Jin Kishan menunjukkan kekuatannya itu membuat Laci teringat bahwa Jin Kishan bukan manusia. Dan Laci meminta Jin Kishan bersumpah supaya tidak menunjukkan kekuatannya pada siapapun lagi. Sementara itu Kishan yang asli resah 2 tahun telah berlalu, tapi ia merasa sudah dilupakan oleh keluarganya karena ia tidak pernah menerima surat dari orang tuanya. Beberapa bulan kemudian Laci merasa sangat mual rupanya Laci hamil. Laci ingin memberi nama Uja Ali tapi jika sumber air ditemukan dan mimpi Jin Kishan membangun pemandian desa terwujud, maka mereka sepakat akan menamai anak mereka Lanoonma. Saat sedang pesta syukuran, semua orang dikejutkan karena Kishan yang asli datang. Bersamaan dengan itu Laci mau melahirkan. Sunder kembali, dan Jin Kishan berpesan jangan pernah lagi meninggalkan istri dan anaknya karena hidup cuma sekali. Semua orang mempermasalahkan mana Kishan yang asli, sampai membawa Kishan dan Jin Kishan untuk bertemu dengan raja, biar raja yang memutuskan siapa Kishan yang asli. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan pengembala yang menghalangi jalan mereka. Pengembala ini memberikan ujian kepada Jin Kishan dan Kishan. Pertama, jika ada yang berani memegang bara maka itu Kishan yang asli. Kedua, jika ada yang bisa menangkap kambing itu adalah Kishan yang asli. Ujian terakhir, jika ada yang bisa masuk ke dalam botol maka itu adalah Kishan yang asli. Di sini Jin Kishan ingin membuktikan cintanya kepada Laci, dan masuk ke dalam botol itu. Sekarang, semua orang tahu bahwa Kishan yang kemarin adalah hantu. Sementara itu Laci sangat sedih, karena kehilangan sosok Kishan yang sangat mencintainya. Seluruh keluarga Kishan memberi semangat bahwa ini bukan kesalah Laci. Tapi tetap saja Laci berat hati jika harus menikah dengan Kishan yang suka berhitung bukan Kishan yang mencintainya. Sekali lagi Laci dipersiapkan untuk menemui suaminya. Endingnya ternyata meski Laci hidup bersama dengan Kishan yang asli, Jin Kishan akan selalu merasuki tubuh Kishan yang asli. Ini pembuktian cinta Jin Kishan untuk menjaga wanita yang ia cintai dan anak mereka. Film selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya.